Halo, shalom semuanya, shalom anak-anak kelas 7 SMP dan di Bersinar. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan mempelajari materi selanjutnya. Sebelum kalian memulai dan melanjutkan video ini, bagi yang belum makan silahkan makan terlebih dahulu. Bagi yang belum mandi silahkan mandi terlebih dahulu. Buat yang belum minum silahkan minum terlebih dahulu. Buat yang ingin ke toilet silahkan ke toilet terlebih dahulu ya. Pokoknya apapun kalian harus persiapkan terlebih dahulu. Jika sudah siap silahkan lanjutkan video ini. Oke, langsung saja. Kalian pertama-tama harus siapkan bukunya terlebih dahulu ya. Bukunya kelas 7, buku agama, buku tulis, alat tulis, dan juga kalian harus siapkan boleh yang stabilo atau apapun yang buat garis bawahi. Jika ada poin-poin penting yang menurut kalian penting silahkan garis bawahi. Dan ingat satu lagi, jangan lupa bawa Alkitab ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran video ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa sama-sama untuk belajar kembali dalam pembelajaran agama kali ini Tuhan Yesus kelas 7 Tuhan. Kiranya kuasai kami dalam setiap pembelajaran kami Tuhan Yesus, dan biarkan yang mendengarkan video ini dapat mengerti dan memahami dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus, sehingga apa yang disampaikan dapat tertanam dalam hati, berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, langsung saja kita buka halaman di halaman 23 ya. Oke, kita melanjutkan pembahasan materi kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang baptisan. Sebelumnya kan sudah mempelajari, kita lihat flashback. Kita balik dulu di halaman 21, materi sebelumnya kita sudah mempelajari baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan dan baptisan untuk jalan supaya kita menuju ke Kristus. Nah, kalau baptisan anak-anak ini baptisan yang dilakukan pada usia anak-anak, dan itu sebagai tandanya bahwa ini ada di ayat Alkitabnya juga. Jadi tandanya bahwa anak-anak ini yang datang kepada Tuhan Yesus seperti itu ya. Seperti kebanyakan bilang itu, kebanyakan ada yang bilang penyerahan anak, terus ada ya berbagai macam gereja, berbagai latar belakang gereja yang menadakan ini sebagai baptisan, ada juga yang sebagai penyerahan anak, dan pokoknya beda-beda lah. Lalu juga ada baptisan merupakan perintah Yesus. Nah, ini yang baptisan ini menjadi perintah Yesus karena pada amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Nah, ini ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Jadi kalian sudah mengerjakan tugasnya, dan bagi yang belum mengerjakan tugasnya jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan saya tunggu ya. Bila ada kesulitan silakan tanya saya, dan saya sangat amat gregetan kalau bagi yang nggak ngumpulin tugas ini. Kenapa ya ampun, kalian tuh sudah dikasih waktu banyak 24 jam dalam sehari, masa tidak sempat mengerjakan tugas? Nah, jangan ditunda-tunda. Kalau kalian semakin nunda semakin menumpuk, dan asalnya banyak tugas, padahal kata banyak tugas itu karena kalian sering menunda waktu untuk mengerjakannya, seperti itu. Nah, lanjut saja di halaman 23. Nah, di bagian C-nya kita melihat ada baptis percik atau sulam. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan dan menjadi sebuah pertanyaan antar berbagai gereja, antar berbagai ajaran di berbagai gereja itu. Ada yang bilang bahwa baptis itu cukup dipercik saja, ada yang bilang baptis itu pada anak-anak, pada saat anak-anak, ada yang bilang baptis itu harus diselam, seperti itu. Nah, ini beda-beda nih. Sejak beberapa waktu yang lalu banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan mana yang lebih alkitabiah. Namun Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptis tertentu. Jadi Alkitab tidak boleh harus A, harus B, tidak ada penekanannya gitu. Tetapi Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisannya. Sekali lagi, makna baptisannya. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah bukan caranya dibaptis, tetapi adalah maknanya kenapa dia harus dibaptis. Jadi dia harus mengetahui makna kenapa dia harus dibaptis, alasannya, maknanya. Oh, inilah makna baptisannya itu loh. Jangan kalian pikir
cara kalian jangan terlalu berpikir ke cara baptisannya. Baptis percik kurang afdol, kan sesuai kitabiah bahwa ada kata selamnya seperti gitu. Terus kalian sehingga menyalahkan ajaran gereja lain, itu salah. Jangan terlalu menjas atau menyalah-nyalai antara berbagai ajaran gereja seperti itu. Karena di dalam Alkitab pun tidak ada penekanan bahwa harus begini, harus begitu. Yang penting adalah maknanya seperti itu. Maknanya kenapa? Bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, bahwa kita harus sama melakukannya seperti itu. Makanya kan Tuhan Yesus itu menjadi teladan bagi kita semua. Tetapi kan Tuhan Yesus dibaptis sama baptis Yohanes selam. Berarti yang orang yang dibaptis percik itu salah dong, belum tentu gitu. Karena gini loh, ada berbagai macam alasan kenapa berbagai ajaran gereja itu melakukan seperti itu, melakukannya yang harus dipercik dahulu seperti itu. Karena kan pada waktu anak kecil, waktu anak-anak ada yang belum siap Islam seperti itu, maka dia cukup menandakannya dengan air. Intinya ketemu air seperti itu. Kan ada juga yang sudah siap diselamkan seperti itu. Jadi ada yang menganggap air tandanya adalah dengan air seperti itu. Jadi ada yang menganggapnya juga bahwa harus diselamkan gitu. Jadi beda-beda. Tetapi maknanya itu intinya kembali lagi kita bahwa mengapa harus dibaptis? Karena kita sudah sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus seperti itu. Jadi kita meninggalkan kehidupan kita yang lama menuju ke kehidupan yang baru bersama Kristus seperti itu. Jadi kita seperti Tuhan Yesus mati. Nah, itu sama halnya seperti kita mati, mematikan kedagingan kita. Tapi Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan, naik bangkit terangkat ke surga. Nah, kita yang sudah dimatikan, dibaptis, ditenggelamkan atau mau dibaptis dipercik, pokoknya tandanya kita sudah dimatikan dalam kedagingan, kita dibangkitkan dalam roh seperti itu. Oke, lanjut. Nah, lihat di kegiatan 4 ini tugas kalian. Tugas kalian adalah membuat puisi yang berisi keyakinanmu bahwa kamu mengimani pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kalian membuat puisi, temanya adalah pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kalian masih belum paham begini, kalian harus bikin puisi tentang makna kasih Kristus. Jadi karena kasih Allah lah yang telah menebus dosa. Contohnya gini, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Pokoknya apapun tentang kasih. Karena kan pengampunan Allah melalui Yesus Kristus itu kan berbicara tentang kasih seperti itu. Nah, itulah bentuk Allah mengasihi kita manusia dengan melalui Yesus Kristus. Pokoknya intinya kalian bikin puisi tentang itu, direkam, di videoin. Kalian bikin ya mau kata-katanya bagaimana. Saya menilai dari penggunaan kata-katanya, dan saya menilai dari bagaimana intonasinya seperti itu. Kalian harus menggunakan intonasinya, gerakannya gitu ya. Lanjut. Rangkuman. Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui 2 sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dalam persekutuan orang percaya yang telah bertobat. Nah, dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman dari orang tuanya. Jadi kan kalau dibaptis itu kan dia sudah menjadi bagian dalam persekutuan orang-orang percaya. Dia yang sudah mengimani dalam dirinya dan dia sudah menjadi dalam dirinya. Bagaimana kan anak-anak kan masih belum fasih dan masih belum mengerti tentang bagaimana mengimani dan masih belum terlalu dalam mengenal siapakah Yesus Kristus. Nah, bagi anak-anak yang dibaptis itu adalah berdasarkan pertanggungjawaban iman orang tuanya seperti itu. Karena iman orang tuanya lah yang membawa si anak ini untuk dibaptis. Itulah kalau yang dibaptis anak-anak seperti itu. Jadi bagaimana iman atau perkembangan rohaninya itu masih orang tua. Tapi kalau yang sudah besar dibaptis Yohanes itu
Itu tandanya bahwa dia sudah sungguh-sungguh dalam diri sendiri, bahwa dia sudah yakin bahwa hidupnya sudah menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Oke, lanjut. Berdoa dan bernyanyi. Nah, ini tidak ada di skip aja. Lanjut tugasnya. Nah, tugasnya ini kan kalau kalian baca mungkin agak kurang ingat. Tugasnya dari saya jelaskan aja. Tugasnya adalah pertama, apa yang kamu ketahui tentang dosa. Jadi dosa itu adalah bla 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 gitu. Dan pertobatan itu jadi ingat ya, apa yang kamu ketahui tentang dosa dan tentang pertobatan, seperti itu. Nah, kemudian kamu juga tulis hal apa yang dapat membuat kita berdosa dan hal apa yang membuat kita dapat bertobat. Contohnya kan kalau hal kita yang membuat kita berdosa ya mungkin kita berbohong atau mencuri. Terus kalau hal yang membuat kita bertobat mungkin karena kita telah didoakan, terus atau mungkin karena kasih Kristus. Pasti jawabannya satu sih, karena kasih Kristus. Tapi ada beberapa cara orang yang mengalami pertobatan, entah itu dia harus sakit dulu, pokoknya ada hal apa yang membuat kalian yang kalian ketahui itu dapat membuat bertobat. Nah, banyak hal seperti itu. Oke, jadi tugasnya ada dua ya, puisi sama yang soal tadi yang tentang dosa dan pertobatan. Oke, cukup sekian penjelasan video dari saya. Saya harap kalian dapat mengerti dan memahaminya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pembelajaran kali ini. Walaupun singkat, tapi kami yakin percaya Tuhan tetap terus berkata-kata dalam setiap hati kami dan setiap hati yang mendengarkan video ini. Terpuji nama Tuhan, serta selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke, cukup sekian. Terima kasih pembahasannya. Tuhan Yesus memberkati.